Selamat sore semuanya. Salam Zai cucuk akan sumat Zai. Kami dan rekan-rekan Zai. calon guru penggerak dari semangat hari ini. Saya ingin Maaf terputus-putus Pak. Satu buah pantun Bapak. Halo. Silakan. Oke. Buah tumpeng disayat-sayat, bijinya banyak, makan hangat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak semangat. Bagus. Dari kelompok 1 akan berorang, yaitu pertama Nah, ini kami Pak Yudin dari yang nanti sebagai motolin itu Ibu Arya sebagai presentasi Bapak M. Yusuf dan sebagai penelaah atau penanggap nanti Bapak Iketut Suwarna atau Pak Mangku. Dan saya sendiri sebagai minta kepada Bapak Im Yusuf untuk menyampaikan hasil diskusi yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia buat kita semua. Tadi sudah kita dibuka oleh Bapak moderator kami yaitu dengan pantun. Saya pun pribadi akan membuka presentasi ini dengan sedikit pantun. Mungkin maaf ya, yaitu rasa asam buah mangga dibuat jus jadinya enak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru penggerak. Baik, izinkan saya menampilkan presentasi kami dari kelompok 1. Gimana Bapak Ibu, terlihat nggak? Terlihat Pak. Pak. Ya, terima kasih. Izinkan kami dari kelompok 1 yaitu kelompok SD untuk mempresentasikan modul studi kasus kami yang sudah kami sepakati kemarin, yaitu studi kasus yang kami buat adalah tentang ujian nasional, pelaksanaan ujian. Nah, di sini perkenalkan dulu kami dari kelompok 1 SD. Yang pertama itu ada Pak Ketut Suwarna sebagai penelaah dan sekaligus penanggap nanti. Kemudian moderator kita Pak Hamidudin dan Ibu Arya Dayani sebagai nutulen. Dan saya sendiri sini mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Nah, kemudian gambaran kasus yang kami pilih yaitu pada saat pelaksanaan ujian akhir sekolah ada salah satu murid yang datang terlambat 25 menit setelah ujian dimulai dan diantar oleh orang tuanya. Sehingga pengawas ruang ujian tidak mengizinkan murid tersebut untuk masuk ruang ujian dan tidak diizinkan mengikuti ujian. Alasan dari murid tersebut datang terlambat karena ibunya sedang sakit dan ayahnya baru pulang dari kerja shift malam. Sehingga setelah menyiapkan makan dan memberi minum obat untuk ibunya, barulah murid tersebut bisa diantar ke sekolah. Nah, itulah kasus dari kami kelompok SD. Nah, paradigma berpikir studi kasusnya, yaitu paradigma yang digunakan dalam studi kasus ini adalah paradigma dilema etika, yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan, yaitu justice versus mercy.
Kemudian paradigma studi kasus prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan prinsip berpikir rasa peduli, yaitu care-based thinking. Nah, kemudian tahapan pengujian pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu kami lihat di sini adanya nilai komitmen dan tanggung jawab. Kemudian kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi kasus ini, yaitu adalah yang pertama tentu saja murid, orang tua, pengawas ruang ujian, panitia ujian, wali kelas, dan kepala sekolah sekaligus penanggung jawab kegiatan. Kemudian kumpulan-kumpulan fakta yang kami dapatkan yaitu dalam situasi pelaksanaan ujian akhir sekolah. Kemudian hal itu terkuak karena ada salah satu murid yang datang terlambat 20 menit setelah ujian dimulai, sehingga murid tidak diizinkan masuk ruangan dan tidak diizinkan mengikuti ujian akhir sekolah. Nah, hal tersebut disampaikan oleh pengawas ruang ujian kepada murid pada saat pelaksanaan ujian sedang berlangsung. Sehingga murid yang menyampaikan hal tersebut kepada wali kelas serta menyampaikan alasan keterlambatannya karena ibunya sedang sakit dan ayahnya baru pulang dari kerja shift malam. Hingga setelah menyiapkan makan dan beri minum obat, barulah dia bisa berhadir ke sekolah. Kemudian yang keempat, pengujian benar dan salah. Di sini yang pertama itu ada uji ilegal. Nah, dalam kasus ini kami dari kelompok tidak melihat adanya aspek pelanggaran hukum. Kemudian uji regulasi standar profesional, yaitu untuk pelanggaran peraturan kode etik profesional dalam kasus ini tentunya menjadi tidak komitmen akan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian uji institusi, berdasarkan perasaan dan institusi saya dan bersama teman-teman dalam situasi ini tindakan ini tidak sejalan ataupun berlawanan dengan nilai kebajikan yang kami yakini, yaitu nilai tanggung jawab dan komitmen sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian ada selanjutnya uji publikasi. Nah, apabila keputusan saya ini dipublikasikan di media cetak, elektronik maupun media sosial, tentunya saya atau kami merasa tidak nyaman dan karena ini merupakan kasus internal sekolah sehingga tidak perlu dipublikasikan. Kemudian uji panutan atau idola. Seandainya kasus ini terjadi di sekolah lain, mungkin panitia dan penanggung jawab ujian sebagai rasa peduli dan panutan sehingga tidak akan mengizinkan murid tersebut untuk mengikuti ujian akhir sekolah tersebut. Dia akan tetap mengikutkan ujian akhir sekolah tersebut. Nah, yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini ada paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu sudah dijelaskan tadi adalah berpikir berbasis rasa peduli, yaitu care. Artinya kita care based thinking. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi terlima. Di sini kami pada awalnya hanya ada dua opsi, yaitu tidak diizinkan mengikuti ujian akhir sekolah. Kemudian yang kedua, diizinkan mengikuti ujian akhir sekolah. Nah, setelah kami rundingkan, itu ada opsi ketiga, yaitu mengikuti ujian sekolah, yaitu ujian susulan. Selanjutnya, keputusan yang kita ambil dari kesepakatan dari wali kelas, panitia ujian akhir sekolah, kepala sekolah selaku penanggung jawab, mengambil keputusan untuk mengizinkan murid tersebut untuk mengikuti ujian akhir sekolah dengan waktu yang tersisa. Kemudian terakhir, refleksi keputusan adalah keputusan yang diambil dengan konsekuensi tidak diberi tambahan waktu, sehingga ada pendidikan kejujuran tanggung jawab yang secara tidak langsung dipahami oleh murid tersebut. Refleksi ini dari keputusan kami tentunya selalu ada konsekuensinya. Nah, demikianlah dari presentasi dari kami kelompok 1 SD.
tentang apa tadi hasil studi kasus kami. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Dan mohon izin tidak mengaktifkan kamera, tadi sempat terlempar dari Zoom, jadi otomatis nih mengurangi gangguan, ulun nonaktifkan kameranya. Mohon izin Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya di sana terkait aja, dengan Zai. Kedengaran apa yang suaranya telah sini. disampaikan dari kelompok penanggap dalam hal ini kelompok 2 yang diwakili oleh Pak Kade Arta yang sangat luar biasa menganalisis kasusnya. Nah, kami melihat dalam kasus ini memang dalam kasus yang kami ambil adalah dari 3 pilihan. Dari 3 pilihan yang kasus yang ada, jadi kami mengambil Ya, nama celana berdasarkan hijau itu kasus no brand. nyata yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini terkait dengan paradigma dilema etika, yaitu yang kami ambil adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian berbeda pandangan dengan kelompok 2. Nah, itu sangat sangat hal yang sangat wajar karena dalam kasus ini memang bisa terjadi beberapa paradigma dilema etika yang bisa kita ambil, seperti halnya kami mengambil dari rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, kemudian bisa diambil juga dari yang disampaikan Pak Kadek tadi. Kemudian 3 prinsip dari dilema etika, yaitu berpikir berbasis rasa peduli juga yang kami ambil. Kemudian berdasarkan 9 langkah dalam pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua itu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, tentunya sudah jelas tadi dipaparkan nilai komitmen dan tanggung jawab yang di situ kita yang bertentangan. Kemudian yang terlibat adalah murid, orang tua, pengawas ruang ujian, panitia ujian, wali kelas dan juga kepala sekolah selaku penanggung jawab. Kemudian kumpulan-kumpulan fakta terkait dengan studi kasus itu adalah di mana situasi ujian akhir sekolah. Dalam situasi ini terkuak karena ada salah satu murid yang datang dalam 25 menit. Nah, di sini dalam hal ini beberapa aturan ujian sekolah memang tertera bahwa apabila siswa terlambat melebihi dari 10 ataupun 15 menit bisa diambil keputusan berdasarkan kesepakatan panitia ujian. Nah, apabila dia sampai 10 menit dan 15 menit itu masih bisa mengikuti ruang ujian, tapi lebih dari 15 menit mungkin sudah menjadi sesuatu konsekuensi yang lebih dari itu, sehingga diambil sebuah keputusan bersama agar yang terlibat di situ adalah orang tua, pengawas ruang ujian, panitia ujian, wali kelas dan kepala sekolah secara bersama-sama dengan cepat melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi terkait dengan keputusan itu. Nah, di sini pengujian benar atau salahnya juga disampaikan bahwa tidak ada di sini yang namanya uji legal di mana tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian uji regulasi yaitu standar profesional. Nah, untuk pelanggaran ini tentunya peraturan kode etik profesi dalam kasus ini tentunya menjadi tidak komitmen akan aturan yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan uji intuisi di sini juga dipaparkan bahwa situasi ini, tindakan ini juga sejalan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, diantaranya seperti halnya nilai tanggung jawab dan komitmen sebagai seorang pendidik. Kemudian selanjutnya apabila putusan ini dipublikasikan juga sudah disampaikan, maka ini akan karena intern sekolah, keputusan ini tidak dipublikasikan karena merupakan sebuah kasus yang bisa kita selesaikan dalam ruang lingkup sekolah itu sendiri.
Nah, kemudian saatnya itu pun mungkin akan membuat tidak nyaman. Selanjutnya tentang pengujian paradigma benar dan salah tadi juga sudah disampaikan. Kemudian ada dua pertanyaan dari Pak Kadek. Di situ menanyakan terkait yang pertama, bagaimana jika pengawas tidak puas terhadap keputusan yang diambil. Nah, dalam hal ini sebelum hal ini terjadi tentunya kita sudah mengantisipasi agar seyogianya kita libatkan pengawas dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi tidak ada istilah dia tidak menerima keputusan kita ambil karena keputusan diambil berdasarkan keterlibatan pengawas ruangan ujian tersebut. Jadi seperti itu. Jadi secara langsung beliau juga dilibatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana jika video pelanggaran masuk ke ruang ujian viral di media sosial. Nah, disinilah perlunya kita mensamakan persepsi di situ dengan stakeholder atau yang terlibat seperti orang tua tadi, karena biasanya yang apabila keputusan tidak tepat kita ambil, terutama orang tua yang akan selalu tidak puas, biasanya orang tua yang tidak puas yang akan bisa menyalahkan sekolahan seperti itu. Makanya dalam pengambilan keputusan ini sebisa mungkin kita minimalisir hal-hal yang negatif yang akan bisa terjadi ya, dengan cara tadi melibatkan semua yang ada yang berkepentingan di situ, baik siswa, orang tua, kemudian pengawas ruang ujian, kemudian panitia ujian, wali bertanggung jawab, kemudian dengan kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab. Nah, dalam hal ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan ini, sehingga kami di kelompok 1 sangat berhati-hati untuk keputusan ini. Sehingga kita libatkanlah semua yang ada di situ. Apabila salah satu kita tinggal, otomatis nanti akan menjadi polemik yang lebih keluar, artinya tidak bisa terselesaikan di lingkungan sekolah. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang menjadi telaah dari kelompok 2 yang sangat luar biasa tadi, walaupun ada sedikit perbedaan, tetapi di poin-poin selanjutnya hal-hal yang sama yang dianalisis berdasarkan fakta-fakta atau mempertimbangkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi, itu kita pertimbangkan sehingga tidak bisa kita minimalisir lah, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ulasan dari tanggapan dari kelompok 2 yang sangat luar biasa. Mohon maaf juga atas kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih dari kelompok 2 untuk menyampaikan telahannya. Pak. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 tadi. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, salam dan bahagia. Bapak fasilitator, Bapak dan Ibu, rekan-rekan saya hormati, menyimak tadi dari pemaparan Pak Muhammad Yusuf selaku penyaji dari kelompok 1 bahwa mengacu pada daftar tugas atau checklist dalam ruang kolaborasi ini, saya melihat pertama tadi studi kasus yang ditampilkan di sini ya memang sudah mengandung unsur dilema etika. Namun dalam kesempatan ini nanti juga saya
memiliki telaah dari kelompok kami, kelompok 2, terhadap hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Mohon izin mungkin saya bisa berbagi juga tentang hasil telaah dari kelompok kami ya, kelompok 2 ya, terkait pemaparan dari kelompok 1. Mohon izin, apakah bisa terlihat? Terlihat, Pak. Baik. Pada dasarnya apa yang dipaparkan tadi oleh kelompok 1 yang melihat memenuhi poin-poin unsur-unsur checklist hanya beberapa poin dari saya kelompok 1 itu memiliki pandangan yang ada hal yang sedikit berbeda. Nah, maka dalam kesempatan ini ya mudah-mudahan dari perbedaan pandangan itu bisa menjadi memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita. Tadi kelompok 1 memaparkan kasus yang mana pada saat pelaksanaan ujian itu kan ada siswa yang terlambat 25 menit setelah ujian dimulai. Murid tersebut diantar oleh orang tuanya. Saat sampai di sekolah, pengawas ruangan ini tidak mengizinkan masuk ruangan untuk mengikuti ujian. Nah, sebenarnya alasan murid tadi terlambat karena ibunya sedang sakit dan ayahnya baru pulang dari kerja shift malam, sehingga setelah menyiapkan makan dan memberi minum obat untuk ibunya, barulah dia berangkat ke sekolah. Nah, saya memandang bahwa kasus ini memang mengandung unsur dilema. Namun saya melihat bahwa kasus ini sifatnya dia hanya pelanggaran pada tata tertib ujian. Seharusnya kalau saya berpandangan juga dari kelompok kami, siswa yang terlambat pada saat ujian ke sekolah itu ya tidak perlu dia dihalang-halangi untuk, atau ibaratnya tidak diperbolehkan untuk tidak masuk ke kelas. Karena biasanya juknis atau tata tertib dalam mengikuti ujian, ketika ada peserta yang terlambat datang ke sekolah, itu dia masih tetap bisa mengikuti ujian tanpa adanya tambahan waktu, tanpa adanya perpanjangan waktu. Artinya kami berpandangan bahwa dalam kasus ini tidak perlu sampai ada ibaratnya melarang siswa tersebut sampai ya, sehingga tidak menimbulkan dilema yang besar. Gitu. Konsekuensinya dia ketika dia memang terlambat kan, maka waktu yang dia gunakan untuk menyelesaikan soal ujiannya nanti berkurang karena tidak ada penambahan waktu. Nah, sehingga dari kasus ini analisis kami paradigma yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut adalah individual lawan kelompok, individual versus community. Yang mana di sini ada perbedaan pemahaman pribadi ujian tadi dengan peraturan yang ada di panitia. Nah, biasanya di aturan ini kan siswa terlambat ya tetap boleh masuk dengan konsekuensi tidak mendapatkan tambahan waktu. Kemudian prinsip yang digunakan tadi dari kelompok 1 memaparkan rasa peduli, berbasis rasa peduli. Nah, kami memandang prinsip yang bisa menjadi dasar dalam pengambil keputusan adalah prinsip rule based thinking atau berpikir berbasis peraturan. Kenapa berbasis peraturan? Karena
juknis pelaksanaan ujian sekolahnya itu tetap memperbolehkan anak yang terlambat datang ke sekolah pada saat mengikuti ujian, namun hanya tidak mendapatkan tambahan waktu dalam mengerjakan soal ujiannya. Nah, kemudian nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut, ya saya sependapat tadi dari kelompok 1 yang mengatakan nilai yang bertentangan ya kedisiplinan atau komitmen dengan tanggung jawab. Kami juga menganggap bahwa nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut ya kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang terlibat juga sama, ya ada pengawas ruangan, murid, orang tua, mungkin bisa juga ditambah panitia pelaksana ujian sekolah tersebut. Selanjutnya, fakta-fakta yang relevan terhadap kegiatan tadi sudah pada poin ini ya dipaparkan dengan jelas oleh Pak Yusuf tadi dari kelompok 1. Kami juga memandang bahwa dari kasus tersebut ada fakta-fakta yang relevan, yaitu terhadap kegiatan. Pertama, faktanya bahwa anak yang terlambat tadi dengan adanya kasus tadi dapat mengganggu keterlaksanaan kegiatan yang seharusnya mungkin tidak ada permasalahan, tidak ada kendala, berjalan lancar. Dengan adanya siswa tadi yang terlambat mengikuti ujian sekolah, sehingga mungkin perlu adanya komunikasi lagi ya, sehingga ya dapat juga mengganggu keterlaksanaan. Kemudian fakta yang kedua terhadap murid, tentu ini menjadi sesuatu yang membuat rasa gugup, panik dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi kondisi psikis atau mental anak ketika dia menghadapi soal ujian. Apalagi kalau misalnya hal tersebut udah terlambat, kemudian dia sempat ditahan misalnya, tidak diizinkan masuk, lalu menunggu proses koordinasi pengawas dengan panitia, apalagi misalnya sampai ke kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu perlu waktu yang panjang yang justru nanti dapat menambah waktu atau mengurangi waktu dia dalam mengerjakan soal. Nah, pengujian masalahnya tadi benar di waktu agar kaitannya dengan hukum. Hanya mungkin yang perlu di sini adalah uji regulasi. Dia melanggar juknis, kalau saya bilang melanggar juknis pelaksanaan ujian. Kalau ujian itu juknisnya biasa ya anak tetap boleh masuk ujian ketika datang terlambat dengan catatan dia tidak mendapatkan tambahan waktu. Kemudian uji publikasi ya, sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi Pak Yusuf. Tentu ketika ini sampai terekspos ke media, maka ini akan merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman kalau sampai terekspos ke media hal tersebut gara-gara terlambat datang, misalnya anak tidak bisa mengikuti ujian atau lainnya, itu tentu akan membuat tidak nyaman. Nah, selanjutnya pengujian paradigma. Nah, kalau pengujian paradigma ini tadi udah saya sebutkan di atas. Jadi paradigma berpikirnya yang kami gunakan di sini adalah individu versus kelompok. Jadi permasalahan antara pengawas tadi ya, individu dengan kelompok. Resolusi ini juga tadi kami berdasarkan peraturan, berbasis peraturan, sudah diuraikan di atas. Nah, opsi trilemanya
opsi-opsi yang mungkin dapat kita lakukan. Ya, pertama, menegur secara langsung kepada anak tersebut, kemudian menegur kepada anak, kemudian juga termasuk kepada pengawas, kenapa kok tidak diperkenankan masuk gitu, tidak harus diberikan langsung masuk ke ruangan karena terlambat. Kemudian bisa juga opsi yang kita pakai ya sementara mengganti pengawas yang kemudian pengawas tersebut mungkin kita ajak untuk berdiskusi untuk memberikan pemahaman bahwa ketika anak terlambat mengikuti ujian tidak harus dihentikan atau tidak harus dilarang untuk bisa masuk ke dalam ruangan, tetapi diberikan masuk ke ruangan dengan memberikan teguran mungkin dan mengingatkan bahwa tidak ada tambahan waktu yang akan diberikan. Kemudian opsi yang berikutnya ya langsung mempersilahkan peserta yang ya. Selanjutnya keputusan yang mungkin bisa diambil yang menunjuk pengawas pengganti sementara saat memberi pemahaman kepada pengawas yang bersangkutan, kemudian anak tetap diberikan masuk langsung ke ruangan. Nah, refleksinya proses pengambilan keputusan dapat dijadikan acuan bagi kasus selanjutnya. Nah, di sini yang menjadi di kelompok 2 ya. Pertanyaannya bagaimana? Kemudian bagaimana jika video pelarangan siswa tadi yang awalnya sempat mau dilarang masuk itu sampai viral di media sosial. Barangkali itu tanggapan dari kami atau dari saya mewakili dari kelompok 2 terhadap kelompok 1. Pada prinsipnya apa yang dipaparkan tadi oleh kelompok 1 tadi ini poin pada series hanya saja memang beberapa poin atau perbedaan pandangan dari kami kelompok 2. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Saya Iri, selamat sore. Ya, terima kasih. Ketua yang diwakili oleh Eka Dekata